Hai pejuang sama belajar, welcome to our channel. Nikmati keseruan belajar bersama SSC Buduran, karena SSC lebih dari sekedar bimbingan belajar. Yuk simak video berikut, check it out. Halo adik-adik, selamat datang di channel Ilmu SSC Buduran. Kali ini dengan saya, Kak Nia, kita akan membahas soal-soal UTBK, penalaran kuantitatif ya. Jadi untuk soal yang pertama, di sini ada soal manakah dari bentuk aljabar berikut yang ekuivalen dengan x kuadrat min 2x min 5 per x min 3. Jadi kalau misalkan ditanyakan ekuivalen, berarti kita harus mencari bentuk lain dari persamaan ini ya. Jadi x kuadrat min 2x min 5 per x min 3 itu sama dengan bentuk lainnya seperti apa. Nah, untuk mencari bentuk lainnya, maka kita harus lihat dulu opsinya seperti apa. Jadi dari A, B, C, D, E, kita lihat di sini bentuknya seperti apa. Kita harus menyesuaikan yang ada pada opsi ya. Nah, karena di opsi antara A sampai E di sini ada dua bentuk. Yang pertama ada pecahan dan yang sebelumnya bukan pecahan. Sehingga bagaimana caranya kita merubah bentuk yang pembilang. Ya, jadi x kuadrat min 2x min 5 ini harus kita rubah dulu. Karena apa? Karena x min 3, kita lihat ya di opsinya ya, sama-sama semuanya masih menggunakan penyebut x min 3, sehingga pembilangnya yang harus kita rubah. Jadi di situ x kuadrat min 2x min 5 per x min 3, ini kita rubah. Jadi x kuadrat min 2x min 5 supaya bisa kita faktorkan dan hasil faktornya membentuk salah satunya membentuk x min 3, maka harus menjadi x kuadrat min 2x min 3. Nah, seperti ini ya, harus berubah seperti ini ya. Namun ketika saya rubah min 5-nya menjadi min 3, ini nggak akan sama gitu. Nah, bagaimana supaya tetap menjadi min 5? Maka di sini harus kita kurangi dengan 2. Nah, kemudian yang penyebutnya masih tetap x min 3. Nah, dari bentuk seperti ini, maka bisa kita pisah gitu ya, karena yang atas ini bentuknya adalah pengurangan, maka kita pisah menjadi dua pecahan yang saling ini ya, saling punya penyebut yang sama gitu. Jadi sama-sama punya penyebut x min 3. Pecahan yang pertama, x kuadrat min 2x min 3, penyebutnya tetap x min 3 ya. Selanjutnya untuk yang pecahan yang kedua, karena di sini tandanya minus, berarti di sini juga minus. Min 2 per x min 3. Oke. Karena sudah membentuk dua pecahan, maka yang bisa kita selesaikan yang sebelah kiri gitu ya, yang pecahan yang pertama. X kuadrat min 2x min 3 ini bisa kita pecah menjadi, atau kita faktorkan menjadi x min 3, x plus 1. Nah, selanjutnya untuk yang pecahan yang kedua masih tetap ya dengan 2 per x min 3. Nah, dari sini yang pecahan pertama karena sama-sama punya x min 3, maka saya bagi sehingga penyebutnya hilang gitu. Sehingga di sini tinggal x plus 1 saja. Sedangkan pecahan yang kedua jadi 2 per x min 3. Sehingga jawaban yang paling tepat dari opsi A sampai E itu adalah yang D. Di sini ada satu soal, segitiga ABC sama sisi dan segitiga CDE segitiga siku-siku. Dan di sini memang terlihat ya dari gambar ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan juga segitiga CDE. Nah, jika panjang sisi AE-nya itu sama dengan 20, jadi dari A ke E ini 20 ya. Maka panjang sisi BD berapa gitu. Nah, karena di sini segitiga ABC ini adalah segitiga sama sisi, berarti di sini sisinya 8 ya. Kemudian di sini juga gitu sama. Ini juga 8. Nah, selanjutnya karena A ke E ini ada 20 kan, di sini kan 20 ya. Berarti karena AC-nya 8, maka CE-nya 20 dikurangi 8 sehingga di sini 12. Nah, dari sisi-sisi yang kita ketahui ada AC, kemudian BC, kemudian AB ya, dan juga CE, maka kita bisa mencari nilai CD supaya nanti kita bisa mendapatkan BD gitu ya. Jadi untuk mendapatkan BD itu didapat dari BC ditambahkan dengan CD. Nah, bagaimana mendapatkan sisi DC gitu ya?
kita pakai konsep segitiga sama sisi. Jadi segitiga sama sisi, karena sisinya semuanya sama, otomatis sudutnya juga sama gitu ya. Jadi sudut di dalam segitiga itu 180 derajat, sehingga sudut masing-masing titik yang ada di segitiga sama sisi ini 60 derajat. Dari 180 dibagi 3, berarti di sini 60. Nah, karena di sini 60, berarti di sini juga 60. Sama kan ya? Kenapa? Karena bertolak belakang. Nah, karena sudut C-nya itu 60, berarti kita bisa menggunakan konsep segitiga siku-siku ya. Saya gambarkan ulang di sini. Oke, di sini 60. Nah, kemudian ini CD ya, ini yang kita tanya. Yang ditanyakan di sini nih, CD. Kemudian ini 12. Untuk mendapatkan CD, ini C, ini D, kemudian yang ini adalah E. Untuk mendapatkan CD, maka kita bisa menggunakan konsep kosami ya, karena di sini CD itu adalah sampingnya dari sudut 60, sedangkan CE itu adalah miring, sehingga kita bisa pakai konsep kosami. Cos 60 derajat itu sama dengan samping per miring. Nah, sampingnya kan CD nih, ya, miringnya CE. Nah, dari sini CD-nya kan nggak tahu ya berapa ya, sehingga kita tuliskan CD saja. Cos 60 itu adalah setengah. Kemudian CD per CE. Nah, C-nya berapa di sini? C-nya 12. Nah, sehingga bisa kita kalikan silang ya. Oke, 1 dikali 12 sama dengan 2 kali CD. Sehingga 2 CD itu sama dengan 12. Dan CD itu sama dengan 12 dibagi 2, 6 ya. Oke, CD-nya 6, sehingga kita bisa dapatkan BD itu sama dengan 8 ditambah dengan 6. Sehingga hasilnya 14. Oke, sangat mudah sekali ya. Sehingga di sini jawabannya yang B. Untuk soal selanjutnya, sebuah segitiga siku-siku panjang sisinya X, Y, dan Z dengan X kurang dari Y kurang dari Z. Jika luas segitiga itu adalah satu satuan luas, maka panjang sisi Y adalah berapa? Nah, di sini diketahui bahwa segitiga X, Y, Z itu adalah segitiga siku-siku ya. Jadi saya gambarkan segitiga siku-siku yang tanpa diketahui berapa panjang sisinya gitu ya. Nah, karena di sini X kurang dari Y kurang dari Z, berarti otomatis nilai Z di sini adalah nilai paling besar. Dalam segitiga siku-siku, nilai yang paling besar itu adalah sisi miring, sehingga Z-nya ada di sini. Nah, selanjutnya X dan Y gitu ya. X kurang dari Y kan gitu kan. Di sini kan X kurang dari Y, berarti X-nya yang ini, yang mendatar, kemudian Y-nya yang vertikal. Selanjutnya, diketahui luas segitiga itu adalah satu satuan luas gitu. Sehingga kalau mencari luas segitiga siku-siku, rumusnya sama ya, seperti yang lain ya. Rumus luas segitiga apa? Setengah dikali alas dikali tinggi gitu. Alasnya apa? Alasnya adalah X, tingginya adalah Y. Luasnya satu satuan. Nah, sehingga kita peroleh X kali Y itu sama dengan, 2-nya pindah ke sini ya, jadi 1 dibagi setengah berapa? 2. Jadi X kali Y adalah 2 gitu. Oke. Nah, selanjutnya, karena di sini X kurang dari Y, kita anggap bahwa X itu sama dengan Y gitu ya. Jadi, ketika X sama dengan Y, maka kita bisa memperoleh nilai Y ataupun X sebagai berikut. Jadi kalau X sama dengan Y, maka bisa saya tuliskan Y kali Y gitu ya. Jadi Y kuadrat sama dengan 2. Sehingga Y-nya sama dengan akar 2. Oke. Y-nya akar 2. Nah, selanjutnya, karena Y-nya di sini akar 2, karena X-nya sama dengan Y, ya berarti X-nya juga sama. X-nya akar 2 juga. Oke, selanjutnya, karena di sini X kurang dari Y, ini ya, jadi X kurang dari Y, berarti bisa kita tuliskan terbalik, jadi Y lebih besar dari X.
Nah, sehingga karena X-nya adalah akar 2, maka jawabannya adalah Y lebih besar dari akar 2. Sehingga opsi yang paling betul di sini adalah yang A. Dari 1.500 siswa di sebuah sekolah, 660 siswa perempuan. Nah, jadi kalau 1.500 siswa ini adalah semestanya, 660 siswa ini perempuan, maka yang laki-laki, siswa laki-laki, tinggal kita kurangin aja ya. 1.500 dikurangi dengan 660. Oke, hasilnya berapa di sini? 10/4 ya ini ya. 4, kemudian 4 kurangi 6, 8 ya, berarti 840 ya. Oke, jadi siswa laki-lakinya 840. Sedangkan siswa perempuannya sudah diketahui di situ 660. Oke. Nah, selanjutnya dari dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini diketahui bahwa 1/4 dari siswa perempuan, berarti kita cari 1/4-nya nanti, memakai baju biru. Nah, berarti 1/4 dikalikan dengan 660 ya. Oke, berapa ini hasilnya? Berarti 1, 6 ya. 5 ya. Oke, 165 ya. Oke, jadi 660 dibagi 4 adalah 165. Selanjutnya untuk yang laki-laki ini 1/8 nih. Oke, 1/8. Berarti kita cari 1/8 dikalikan dengan 840. Hasilnya berarti 8 bagi 8, 1 ya, 105. Jadi yang 105 dan 165 ini memakai baju biru. Oke, saya beri tanda B gitu ya. Selanjutnya di sini yang ditanyakan, jika dipilih satu orang dari siswa di sekolah tersebut, peluang terambil siswa berbaju biru adalah berapa? Nah, berarti untuk mencari peluang, rumusnya peluang, masih ingat ya? Jadi NA per NS. Di mana NA-nya kita cari terambil siswa yang berbaju biru. Di sini yang berbaju biru ada 105 dan 165. Jadi tinggal kita jumlahkan nih. 105 ditambah dengan 165. Dibagi dengan semestanya. Nah, semestanya berapa? Semestanya di sini dari total seluruh siswa berapa? 1.500. Sehingga hasilnya 105 ditambah 165. Oke, 5 tambah 5, 0 ya. Kemudian ini 7, 270 per 1.500. Bisa kita perkecil ya. Oke, nolnya kita coret. Kemudian 27 bagi 3. Semuanya kita bagi 3 ya. 27 bagi 3 itu 9. 150 bagi 3 itu 50. Nah, sehingga jawabannya adalah 9 per 50. Jawabannya yang C. Untuk soal selanjutnya, jika X sama dengan 2014 dikali 2012 min 2013 kuadrat ditambah 1, dan Y sama dengan 395 kuadrat min 396 dikali 394, maka berlaku hubungan yang seperti apa antara X dan juga Y. Nah, dari sini kita hitung satu-satu ya. Jadi untuk X, 2014, karena di sini muncul angka 2013 kuadrat, maka 2014 ini saya rubah menjadi 2013 ditambah dengan 1. Kemudian yang 2012 itu saya rubah menjadi 2013 dikurangi dengan 1. Nah, untuk yang lain masih tetap ya, jadi 2013 kuadrat plus 1. Selanjutnya, karena ini perkaliannya bentuknya adalah A plus B dikalikan A min B, ya kan? Karena di sini 2013 ini saya misalkan A gitu, jadi A plus B, B-nya itu adalah 1. A plus B dikalikan dengan A min B, maka berlaku A kuadrat min B kuadrat. Jadi di sini nanti hasilnya adalah 2013 kuadrat min 1 kuadrat, ya. Dikurangi dengan 2013 kuadrat plus 1.
Selanjutnya, karena di sini 2013 kuadratnya ada 2 ya, yang ini plus ini min, sehingga bisa kita kurangi, jadi 0, dan min 1 kuadrat itu adalah min 1, ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 0. Ini untuk X. Selanjutnya untuk yang Y, dengan cara yang sama, 395 kuadrat, di sini berarti yang 396 dan 394, itu saya rubah menjadi plus 1 dan min 1. Jadinya 395 kuadrat, ini tetap, dikurangi dengan 396, saya rubah menjadi 395 plus 1, dikalikan dengan 395 min 1. Dengan cara yang sama seperti yang X, maka 395 plus 1 dikurangi dengan 395 plus 1 dikali dengan 395 min 1, itu menjadi bentuknya seperti ini ya. 395 kuadrat min 1 kuadrat gitu. Nah, hasilnya jadi 395 kuadrat min, kurungnya saya hilangkan, jadi 395 kuadrat plus 1 kuadrat. Sehingga hasilnya 1 kuadrat adalah 1. Jadi, hubungan antara X dan Y, karena X-nya 0 dan Y-nya 0, jelas di sini bahwa Y lebih besar dari X gitu ya, atau X kurang dari Y. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang B. Untuk soal selanjutnya, jika A dikalikan dengan B sama dengan 12, dengan A dan B adalah bilangan bulat, positif ya, maka nilai minimum A plus B min 1 adalah berapa? Jadi di sini kita mencari kemungkinan nilai A dan juga B, sehingga ketika A dikalikan B itu hasilnya adalah 12. Jadi A dikalikan dengan B itu hasilnya 12. Kira-kira kemungkinannya berapa saja antara A dan B nih? Bisa 1 dikali 12 gitu ya, hasilnya juga 12. Kemudian kalau 2 berarti dikali dengan 6. Kemudian kalau 3 dikali dengan 4. Kalau 4 dikali dengan 3, sehingga sudah masuk ke dalam ini ya. Jadi ini bisa dibolak-balik nih, jadi 1 kali 12 atau 12 kali 1, 2 kali 6 atau 6 kali 2, 3 kali 4 atau 4 kali 3. Nah, hasilnya sama-sama 12. Kemudian ini sebagai A dan juga B gitu ya. Nah, kemudian saya mencari nilai minimum. Jadi kalau misalkan mencari nilai minimum dari A plus B min 1, otomatis A plus B-nya harus minimum kan gitu. Sehingga saya cari nih, A plus B-nya berapa? Oke, A plus B-nya berapa kira-kira? Berarti kalau A plus B, A kali B itu 1 kali 12, berarti kalau A plus B jadi 1 ditambah 12. Hasilnya adalah 13 ya. Begitu juga dengan yang ini, berarti A plus B-nya sama dengan 2 tambah 6 ya. Hasilnya adalah 8. Selanjutnya untuk yang ini 3 tambah 4 hasilnya adalah 7. Nah, dari 3 nilai ini kita cari nilai yang minimum karena yang diminta adalah nilai minimum. Sehingga nilai minimumnya berada di sini nih. Nah, ini nilai minimum ya. Sehingga kita bisa menentukan bahwa A-nya itu 3, B-nya itu 4 atau mungkin bisa dibalik ya. A-nya itu 4, B-nya itu 3. Sehingga di sini A plus B min 1, jadinya A plus B-nya 7, dikurangi dengan 1, hasilnya adalah 6. Jadi yang paling tepat di sini adalah opsi yang A. Untuk soal selanjutnya, selisih antara sebuah bilangan yang terdiri dari 2 digit angka dengan bilangan yang diperoleh dengan menukarkan digit angka tersebut adalah 36. Maka selisih antara 2 digit angka pada bilangan itu adalah berapa? Nah, kita misalkan ya, di sini 2 digit angka ini, yang pertama kan di sini diketahui bahwa selisih antara sebuah bilangan yang terdiri dari 2 digit angka, di mana kalau bilangan yang terdiri dari 2 digit angka itu pasti puluhan kan gitu ya. Misal 36 kan gitu, atau mungkin 49, nah seperti itu. Berarti dia bentuknya puluhan, tidak mungkin ratusan karena hanya 2 digit angka. Nah, selanjutnya kita misalkan bahwa di situ 2 digit angka tersebut kita misalkan sebagai AB gitu ya. Jadi misalkan AB nih. Oke, di mana AB ini, untuk mendapatkan bilangan AB ini, bisa kita peroleh dari 10B ditambah dengan A, kan gitu ya. Nah, di mana B-nya ini dan A-nya ini adalah B dan A, itu adalah satuan. Oke, selanjutnya, kalau saya tukar berarti menjadi BA gitu ya.
Berarti kita dapatkan dari 10A ditambah dengan B kan begitu. Nah, selanjutnya di sini kan diketahui yang 36 ini apa? 36 ini adalah selisih ya. Jadi, selisih antara dua bilangan yang terdiri dari dua angka dengan kebalikan atau apa ya? Di sini menukarkan digit angka tersebut berarti kan kebalikan dari bilangan yang pertama gitu. Misalkan di sini 36 berarti di sini 63 kan gitu ya. Jadi kalau saya kurangi kan selisih nih. Saya kurangi hasilnya 36 sehingga AB ya, AB min BA itu sama dengan 10B plus A, AB-nya kan 10B plus A ya. Kita kurangi dengan, nah jadi jangan lupa di sini dikasih kurung ya. 10A plus B sama dengan 36. Nah, karena selisihnya 36. Jadi kalau misalkan saya kurangin, jadi 10B, saya hilangkan kurungnya, 10B plus A dikurangi dengan 10A min B sama dengan 36. Oke, yang B kita selesaikan dengan B, yang A kita selesaikan dengan A. Sehingga di sini B ini ya 10 dikurangi 1 kan 9 nih. 9B dikurangi dengan 9A. Itu hasilnya 36. Sehingga kita dapatkan bahwa B min A itu sama dengan 36 bagi 9 ya. Berapa? 4. Nah, di sini kan maka selisih antara dua digit angka, berarti kan selisih antara B dan A. Maka B min A ini bisa kita katakan dia adalah selisih antara B dan A. Hasilnya adalah 4. Sehingga yang paling tepat di sini adalah yang D. Soal selanjutnya, di sini diketahui sebuah gambar parabola ya, parabola terbuka ke atas. Jadi kita perhatikan gambar berikut ini. Manakah fungsi kuadrat yang mungkin untuk grafik parabola di atas? Jadi kita mencari persamaan kuadrat yang mungkin terbentuk oleh ini ya, oleh grafik yang bentuknya parabola terbuka ke atas ini. Nah, kita teliti satu-satu dari karakteristik dari gambar ini gitu. Yang pertama, kita bisa mendapatkan titik yang ada pada parabola. Yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu Y, berada di sini ya. Oke, kemudian titik potong terhadap sumbu X, ada dua di sini. Di mana di sini adalah X1 dan ini adalah X2. Nah, yang ini adalah nilai Y. Di mana nilai Y itu adalah nilai C. Jadi kalau misalkan kita mencari nilai Y, ya titik potong sumbu Y, maka X-nya kita sama dengan kan 0. Sehingga bentuk fungsi kuadrat, bentuk umumnya kan begini ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana X-nya, bukan sama dengan 0, tapi sama dengan Y, karena ini fungsi ya. Nah, karena di sini X-nya 0, maka Y-nya berapa? Kalau X-nya saya ganti 0, berarti kan ini 0, jadi tinggal C kan gitu kan. C sama dengan Y, sehingga titik Y di sini ini adalah C. Nah, C berada di sini, sehingga di sini adalah titik Y yang positif. Maka kita lihat fungsi yang ada di opsi A sampai E, di mana yang C-nya positif, itu kemungkinannya adalah yang C, kemudian D, dan juga yang E ya. Ada 3 kemungkinan. Jawabannya di antara C, D, dan E. Selanjutnya kita lihat, kita tinjau dari X1 dan X2. Di sini grafik ini mempunyai 2 titik potong, yaitu X1 dan X2 gitu ya. Nah, cara melihat apakah grafik itu mempunyai 2 titik potong itu melalui determinan. Nah, determinannya bagaimana? Ya, oke. Jadi D-nya, bukan determinan, diskriminan ya. Oke, D-nya kita lihat ya, diskriminannya berapa? Oke, X1, X2, di sini rumusnya diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Ya, kita cek satu-satu. Jadi antara opsi C, D, dan E nilai D-nya berapa? Untuk opsi A, untuk opsi C ya. Untuk opsi C, kita cek D-nya berapa. D-nya sama dengan B-nya kan ini ya. B-nya min 5, berarti kalau dikuadratkan jadi 25. 25 min 4 dikalikan A-nya 1, C-nya 3. Hasilnya adalah berapa nih? 25 kurangi 12. Berarti 13 ya.
Oke, selanjutnya yang kedua untuk opsi D. Nilai D-nya berapa? Kita masukkan B kuadrat berarti min 2 kuadrat adalah 4. Min 4, A-nya 1, C-nya 5. Jadi 4 min 20 gitu ya. Nanti terlihat di sini karakteristiknya D-nya kalau misalkan lebih dari 0, maka dia bentuknya adalah seperti ini gitu ya. Kenapa? Karena kalau lebih dari 0 itu mempunyai dua titik potong yaitu X1 dan X2. Tapi kalau misalkan D-nya itu kurang dari 0, maka grafiknya dia tidak memotong sumbu X sama sekali. Oke, berarti di sini yang masih jelas terlihat yang C ya, jawabannya bukan D ya, yang D jelas salah. Kenapa? Karena di sini hasilnya 4 min 20 adalah min 16. Nah, ini kan negatif nih. Berarti kalau yang opsi D ini grafiknya bukan bentuknya seperti ini, melainkan nanti dia tidak memotong sumbu X sama sekali gitu ya. Bentuknya bisa jadi seperti ini. Oke, ya begini ya. Selanjutnya untuk yang E, opsi E kita cek. Untuk E-nya, D-nya sama dengan B kuadrat berarti berapa tuh? Oke, 2 kuadrat ya. 4 min 4 kali 1 kali 3. Jadinya 4 kurangi 12. Oke, 4 kurangi 12 sama dengan min 8. Ini sama nih, grafiknya sama seperti ini. Sehingga yang paling tepat adalah yang C. Jawaban yang benar adalah yang C. Soal selanjutnya, 7 buah tali rata-rata panjangnya 68 cm dan mediannya 84 cm. Jika panjang dan tali terpanjang 14 cm lebihnya dari 4 kali panjang tali terpendek, maka panjang tali terpanjang maksimum yang mungkin adalah berapa? Jadi di sini ada 7 buah tali, sehingga bisa kita misalkan pakai huruf ya, bisa A, B, C, D, karena di sini 7 berarti jadinya A, B, C, D, kemudian E, 1, 2, 3, 4, 5, F, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, berarti di sini sampai G ya. Oke. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, di mana rata-rata semuanya ini adalah 68 dan mediannya 84. Nah, di sini mediannya berarti yang D. Nah, ini 84 gitu. Nah, selanjutnya di sini diketahui bahwa tali terpanjang di sini adalah G ya. Sehingga untuk mendapatkan G itu bisa kita pakai yang diketahui di sini ya. Jadi 14 cm lebihnya dari 4 kali panjang tali terpendek. Oke, berarti di sini tali terpendeknya adalah A. Karena 14 cm lebihnya berarti nanti ditambah. Jadi G itu sama dengan 4A plus 14. Nah, seperti ini. Ini G-nya sudah diketahui, kemudian D-nya diketahui, dan A-nya ada hubungannya dengan ini ya. A-nya ada hubungannya dengan tali terpanjang. Selanjutnya, di sini kan yang diminta adalah panjang tali terpanjang yang maksimum gitu ya. Untuk mendapatkan nilai G maksimum, maka kita harus mendapatkan nilai E, F yang paling kecil atau sekecil mungkin. Atau bahkan mungkin semuanya ini ya. Semua nilai ini kita cari nilai sekecil mungkin. Sehingga kemungkinan E dan F, karena yang kita cari adalah nilai maksimum dan kita untuk mendapatkan nilai maksimum itu kita pakai nilai paling kecil, maka di sini kita bisa misalkan 84. Kenapa kok 84? Mengikuti median ya. Jadi kalau misalkan mediannya 84, maka yang sebelah kanannya median tidak boleh kurang dari 84, tapi boleh sama gitu. Kenapa di sini saya pakai 84? Karena saya mencari nilai sekecil mungkin. Selanjutnya untuk yang B sama C, supaya mendapatkan nilai sekecil mungkin, maka B-nya ini saya misalkan A, jadi sama nilainya ya. Jadi B sama dengan A, begitu juga dengan yang C, ini juga sama dengan A. Sehingga barisannya menjadi seperti ini. A, kemudian 84, ya, 84, dan G ya. G-nya adalah 4A plus 14. Oke. Jadi seperti ini. Nah, di sini diketahui rata-rata ya, rata-rata panjang semuanya 7 tali ini adalah 68. Sehingga kalau mencari rata-rata, rumusnya rata-rata X bar itu kan sama dengan sigma Fx dibagi dengan
N kan gitu ya. Di mana sigma fx-nya itu adalah, oke kita tuliskan dulu, 68. Sigma fx-nya itu kita jumlahkan semuanya. Jadi A ditambah A berapa? 3A. Kemudian 84 tambah 84 tambah 84 berapa? 80 kali 3 itu 240 ya. 240 tambah 12 berarti 252. Tambah 252. Terus kita tambahkan dengan 4A plus 14. Dibagi dengan, karena di sini N-nya ada 7, berarti dibagi dengan 7. Oke. Kita kalikan silang ya. Oke, 68 kali 7. 60 kali 7 itu 420 ya. 8 kali 7, 56. Jadi 420 ditambah 56 berarti 476 ya. 476. Sama dengan 3 tambah 4 tuh 7 ya. 7A ya. Kemudian 252 tambah 14 berarti 266. Ini ya. Sehingga 7A sama dengan 476 dikurangi 266 nih. Berapa? 210. Oke, sehingga ketemu nilai A-nya 210 dibagi 7 di 30. Nah, berarti ketemu nilainya A-nya 30. Sedangkan yang ditanya adalah panjang tali terpanjang gitu ya. Sehingga G, kan tali terpanjang adalah G ya. G adalah 4A plus 14. Nah, sehingga di sini bisa kita dapatkan 4A berarti 4 kali 30. 4 kali 3, 120 ya. Ditambah dengan 14. Hasilnya adalah 134. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang ini ya, yang D ya. Untuk soal selanjutnya, di sini ada soal Pak Bono mencampur 25 kg beras jenis A seharga 5.200 per kilo dengan 15 kg jenis B seharga 4.800 per kilo. Nah, Alia kemudian membeli 8 kg beras campuran tersebut dan memberikan uang 100.000. Berapa kembalian yang harus diterima Alia? Jadi, di sini yang beras jenis A, beras jenis A-nya kan 25 ya. Nah, berarti di sini 25 kilo, kemudian yang beras jenis B itu 15 kilo. Nah, untuk harga yang beras jenis A di sini 5.200, berarti harus kita kalikan nih. Kita kalikan dengan 5.200 ya. Sedangkan yang beras jenis B kita kalikan dengan 4.800 ya. Oke, jadi 25 dikalikan dengan 5.200 hasilnya adalah berapa? 130.000. Nah, selanjutnya untuk yang 15 di sini kan kalau 15 kilo berarti harganya berapa nih? Yang jenis B ini 4.800 ya. Berarti kita kalikan dengan 4.800 ya. Berarti hasilnya 15 dikalikan dengan 4.800 hasilnya adalah 72.000. Oke. Nah, sehingga nanti totalnya ya, totalnya berapa nih? Kita jumlahkan aja. 0 ya. Kemudian ini 2, 3 tambah 7 itu 10, 1 berarti 202. Berarti 202.000. Oke. Nah, dari sini 202.000 karena di sini total yang dibeli ya, total yang dicampur itu adalah 40 sehingga 202 harga per kilo ya. Harga oke. Beras jenis campuran ya. Jadi harga campuran gitu aja ya saya tulisnya ya. Oke. Harga beras jenis campuran 202.000 dibagi dengan 40 ya. Nah, hasilnya berapa nih? Ini kita coret aja ya. Oke, 20 bagi 4 itu 5. Berarti 55 ya ini ya. Oke, 5, kemudian ini 5. Oke, berarti 5.050. Nah, berarti ini per kilo nih. Selanjutnya, di sini kan siapa? Alia ya ini ya. Oke, Alia kemudian membeli 8 kg beras gitu.
Nah, dari 8 kg beras ini kan beras campuran nih, berarti kita kalikan aja. Ya, 5.050 kita kalikan dengan 8 gitu ya. Jadi, untuk Alia nih, untuk Alia. Jadi Alia kan membeli 8 kilo ya, berarti 8 dikalikan dengan 5.050. Hasilnya adalah 40.400. Nah, sehingga uang kembaliannya berarti 100.000 ya, 100.000 kita kurangi dengan 40.400 ya. Sehingga nanti hasilnya adalah 59.600. Nah, ini hasilnya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Untuk soal selanjutnya, di sini ada soal dalam sebuah bidang koordinat, sebuah segitiga dibatasi garis X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan 4X plus 3Y sama dengan 60. Nah, manakah di antara titik berikut yang ada di dalam segitiga tersebut? Jadi, kalau misalkan di sini yang ditanyakan adalah yang berada di dalam segitiga, maka harus memenuhi persamaan 4X, karena persamaannya adalah persamaan garisnya kan 4X plus 3Y sama dengan 60 nih, ya kan? Karena yang ditanya adalah berada di dalam titiknya, maka harus berlaku kurang dari 60 gitu ya. Oke, jadi kita harus ngecek satu-satu nih titiknya antara yang 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira mana nih yang kurang dari 60? Titik yang pertama dulu. Nah, titik yang pertama di sini titiknya berapa nih? 2,16, berarti X-nya 2, Y-nya 16 kan gitu ya. Jadi 4 dikalikan dengan 2, plus 3 dikalikan dengan 16. Apakah benar kurang dari 60? Kita cek ya hasilnya berapa. 4 kali 2, 8. 3 kali 16 berarti 48 ya. 30 ya, 48. Oke, berarti 8 tambah 48, 56. Oke, apakah betul 56 kurang dari 60? Betul ya di sini ya. Oke, jadi ini benar. Selanjutnya untuk yang kedua, titik yang kedua, kita cek. 10,7 berarti X-nya 10 nih. 4 kali 10 ditambah dengan 3 kali 7 ya. Berarti hasilnya 40 tambah 21. 61. Apakah kurang dari 60? Ini lebih besar. Nah, gini ya. Berarti tidak benar. Kemudian yang ketiga, 5,12 berarti 4 dikalikan dengan 5. X-nya 5. Terus Y-nya 12 berarti 3 kali 12. Oke, 4 kali 5, 20. 20 tambah 36, berarti 56. Nah, jelas bahwa 56 kurang dari 60. Berarti opsi yang B itu benar. Oke. Selanjutnya, yang terakhir, ya, yang 4 ya, opsi 4 ya. Opsi 4 adalah 15,2. Berarti 4 kali 15, oke, 4 kali 15 ditambah dengan 3 kali 2. 4 kali 15 saja 60 ya. 60 tambah 6 berarti 66. 66 di sini lebih dari 60 gitu ya. Sehingga opsi yang 4 kurang tepat. Sehingga jawabannya adalah yang 1 dan 3 saja yang benar. Untuk opsinya opsi B. Himpunan A mempunyai 50 anggota dan himpunan B mempunyai 53 anggota. Paling sedikit 2 anggota dari himpunan A bukan himpunan B. Manakah yang mungkin menunjukkan banyaknya anggota himpunan B yang bukan himpunan A? Jadi di sini NA ini kan NA ya, himpunan anggota himpunan A gitu ya. Anggota dari himpunan A ada 50 gitu. Jadi NA diketahui bahwa NA sama dengan 50 ya. Hanya 50. Selanjutnya, di sini diketahui lagi bahwa NB, nah, NB itu berapa? 53. Oke, nah sekarang kita pakai ini ya, yang himpunan A bukan himpunan B dulu ya, berarti A bukan himpunan B gitu. Himpunan A bukan himpunan B. Bukan himpunan B. Nah, jadi kalau himpunan A yang bukan himpunan B, maka kita bisa menggunakan konsep total dari anggota himpunan A atau NA, kita kurangi dengan irisan ya. Kita kurangi dengan irisan antara A dan B. Itu adalah nanti akan menghasilkan
himpunan A saja tanpa ada himpunan B gitu, karena irisannya sudah dikurangin gitu ya. Jadi NA min NA irisan B itu harus kurang dari sama dengan 2. Kenapa kok kurang dari sama dengan 2? Karena di sini paling sedikit 2, sehingga di sini lebih dari ya harusnya ya, bukan kurang dari ya. Oke, saya hapus dulu. Jadi ini harusnya bukan kurang dari, tapi harusnya lebih dari. Harusnya lebih dari. Selanjutnya di sini NA-nya berapa? NA-nya kan 50 nih. Jadi kita cari dari formula ini, kita cari NA irisan B. Nah, kita cari NA irisan B. Sehingga berapa NA irisan B? Nah, kita anggap tanda lebih besar sama dengannya ini diganti sama dengan gitu ya. Jadi 50 min 2 itu sama dengan ini pindah ruas ke sana ya. Jadi NA irisan B. Nah, begini. Jadi NA irisan B-nya adalah 48. Ya, 48 ya. Nah, selanjutnya untuk yang himpunan B bukan himpunan A, kita cari yang himpunan B tapi bukan himpunan A. Bukan himpunan A. Berapa kira-kira? Berarti gimana caranya? NA-nya ini kita ganti dengan NB ya. NB. Dikurangi dengan sama ya, dengan irisannya. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Coba kita hitung ya. NB-nya berapa? NB-nya 53. Kita kurangi dengan 48. Sehingga hasilnya berapa? 5. Nah, tanda ini harusnya berubah jadi apa? Sama seperti ini ya. Jadi harus lebih besar sama dengan 5. Jadi himpunan B yang bukan himpunan A itu semua bilangan paling sedikit 5. Berarti untuk yang opsi 1, 2, 3, 4 semuanya di sini paling sedikit 5 ya. 13 lebih dari 5, 25 lebih dari 5, dan 52 juga lebih dari 5. Berarti yang betul di sini opsinya adalah yang E, semua benar. Untuk soal selanjutnya di sini soal pernyataan ya. Jadi jika A, B dan C adalah bilangan bulat berurutan dan 0 kurang dari A, kurang dari B, kurang dari C. Nah, di mana di sini kalau misalkan 0 kurang dari A, kurang dari B, kurang dari C, artinya nilai A, B, C ini lebih dari 0. Dan di mana bilangan C-nya itu adalah bilangan paling besar. Nah, apakah hasil kali A dikalikan B dikalikan C adalah kelipatan dari 8? Nah, untuk yang pernyataan pertama, di sini disebutkan bahwa hasil kali A kali C adalah bilangan genap. Kemudian hasil kali B kali C adalah kelipatan 4. Kita cek satu-satu ya, mulai dari yang opsi pertama dulu. Oke, di sini opsi pertama adalah A dikalikan C adalah genap. Berarti kemungkinannya, di situ kan ada bilangan A, B, dan C gitu ya. Berarti kemungkinan yang A di sini bilangan, karena A dikalikan C adalah genap, bisa jadi ini genap, tuh ya, ini genap, kan gitu. Oke, kemudian yang ini pasti apa? Pasti ganjil. Ini ya, pasti ganjil ya. Kenapa? Karena berurutan gitu ya, kan nggak mungkin nih genap kan nggak mungkin, karena berurutan ya. A, B, C itu berurutan. Kemudian bisa jadi juga A, B, C-nya, di mana A-nya ini ganjil ya. Kemudian ini juga ganjil. Oke, berarti yang ini genap. Kenapa? Karena ganjil dikalikan dengan ganjil itu hasilnya genap, kan gitu ya. Ini sesuai dengan pernyataan yang pertama. Oke, jadi kita misalkan aja nih, bilangan yang genap itu adalah 2N ya. Kenapa kok 2N? Karena sesuatu dikalikan 2 itu pasti genap gitu. Kemudian yang B-nya ini ya 2N plus 1, kemudian C-nya 2N plus 2 karena berurutan ya. Sehingga karena dikalikan itu kelipatan 8, kita buktikan bahwa 2N kita kalikan dengan 2N plus 1, ya kan? Kita kalikan lagi dengan 2N plus 2, apakah dia kelipatan 8? Kita cek ya.
Oke, ini 2N tetap, kalau ini kali ini jadi berapa nih? 2N kali 2N berarti 4N kuadrat. Kemudian 2N kali 2, 4N, 1 kali 2, 2N. Berarti 4 tambah 2, 6 ya. 6N, 1 kali 2, 2. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya, kalau saya kalikan 2N semuanya jadi 8N kuadrat plus 2 kali 6, 12N. Ini 12 ya, oke. Nah, kemudian plus 2 kali 2 berarti 4 ya. Nah, 8-nya bisa saya keluarkan nih. Jadi ini N kuadrat plus berarti ini jadi berapa? Ya, 3/4 ya. 3/4 N. Gini ya. Bener nggak ini? Coba. Oh, sorry, bukan 3/4 ya, melainkan 3/2. Maaf, ini 3/2 harusnya. Selanjutnya plus setengah ya ini ya, setengah N. Nah, perhatikan suatu bilangan kalau dikalikan 8, pasti dia merupakan kelipatan 8. Jadi ini terbukti ya, terbukti bahwa ini kelipatan 8. Selanjutnya yang kedua. Oke, jadi genapnya tadi dimisalkan 2N kan gitu kan, berarti 2N-nya di tengah nih. Ya kan, 2N-nya di tengah. Kemudian yang sebelah ini, sebelah kirinya berarti 2N min 1 ya kan. 2N min 1. Dikali ya ini ya. Kemudian yang sebelah kanan berarti 2N plus 1. Kita kalikan ya. Jadi ini kalikan ini aja. Ini kan sama persis bentuknya seperti A min B dikalikan A plus B. Jadi A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini kali ini hasilnya adalah 4N kuadrat min 1, ya kan? Terus kemudian dikalikan dengan 2N. Oke, kita kalikan jadi 8N kuadrat, ya. Oke, min 2N. 8-nya bisa dikeluarkan, sehingga jadi N kuadrat min. Nah, biar jadi 2 berarti harusnya 1/4 ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, karena di sini dikalikan dengan 8, berapapun bilangannya kalau dikalikan 8, pasti terbukti bahwa dia kelipatan 8. Nah, berarti yang pernyataan pertama cukup untuk menjawab suatu pernyataan di atas gitu ya. Kemudian yang kedua sekarang, apakah dia cukup menjawab pernyataan gitu ya. Hasil kali B kali C adalah kelipatan 4. Oke, B dikalikan C itu kelipatan 4. Sehingga bentuk ABC-nya, gini ya, ada 3 kan gini kan. Bentuk ABC-nya apakah dia juga kelipatan 8 gitu ya. Nah, kalau B sama C kelipatan 4 otomatis B-nya ini bisa saya bikin 4 atau mungkin C-nya yang 4 kan gitu kan, karena kelipatan 4 gitu ya. Berarti kalau ini 4 pasti C-nya 5 karena berurutan. Ini 3 kan gitu. Kalau yang C-nya 4 berarti di sini pasti 3, yang ini 2. Kita cek aja. 3 kali 4 kali 5, 20 kali 3 berarti 60 kan? Oke, ini kalikan aja ya. Terus kemudian 2 kali 3 kali 4. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. Oke, apakah dua nilai ini merupakan kelipatan 8? Yang ini ya. Ya kan? Tapi kalau 60 tidak. Berarti, nah untuk yang 2 tidak bisa menjawab pernyataan. Sehingga jawaban yang betul adalah yang A. Ya, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan gitu ya. Tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Soal selanjutnya, di sini diketahui soal ini ya, segitiga ya. Jadi, jika X, Y, dan Z adalah sisi-sisi sebuah segitiga, apakah X kurang dari 3? Jadi di sini ada 3 sisi segitiga gitu ya. Ada X, Y, dan Z. Nah, ditanyakan apakah X-nya kurang dari 3 gitu. Dengan pernyataan yang pertama, Z-nya sama dengan Y plus 3. Kalau pernyataan kedua, itu Y-nya sama dengan 3, Z-nya sama dengan 6. Jadi perlu diketahui bahwa konsep dalam segitiga itu selisih dari dua sisi itu harus kurang dari sisi yang lainnya gitu ya. Harus kurang dari sisi yang lainnya. Jadi selisihnya berapa? Ya kita ambil misalkan Z nih ya. Berarti Z min Y. Nah, dimutlakkan ya. Jadi nilai mutlak dari Z min Y itu harus kurang dari X. Nah, ini konsep segitiga ya. Nah, selanjutnya di sini Y-nya itu kan Z-nya itu kan Y plus 3 nih. Berarti kan Y plus 3 min Y kan gitu kan.
Nah, jadi seperti ini, kurang dari X. Jadi nanti terlihat bahwa X-nya itu berapa. Ini hilang gitu ya. Ini kita coret, jadi 3 kurang dari X, atau X-nya lebih dari 3. Terjawab ya untuk pertanyaannya, jadi apakah X kurang dari 3? Jelas tidak, karena X-nya lebih dari 3. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua di sini Y-nya 3, Z-nya 6. Kita masukkan ke sini aja. Jadi mutlak dari 6 min 3, nah, kurang dari X ya, sehingga 6 kurangi 3 adalah 3 ya. Mutlak 3 tetap 3 ya. Berarti X-nya lebih dari 3 untuk pernyataan kedua. Berarti kan sama dengan pernyataan pertama nih. Berarti pernyataan kedua juga bisa menjawab pertanyaan gitu. Sehingga di sini yang paling tepat jawabannya adalah yang D. Ya, karena pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja juga cukup gitu. Soal selanjutnya, jika X berada di antara min 4 sampai 4 dan Y berada di antara min 8 sampai 4, maka di sini P itu adalah nilai terbesar dari 25X min 12,5Y dan Q-nya 200. Nah, kita buktikan ya. Kira-kira mana nih yang benar nih? Oke. Untuk kita cari P-nya dulu, karena Q-nya sudah diketahui 200 ya. Kita cari P-nya. Oke, untuk mencari P, di sini X-nya dikalikan 25, Y-nya dikalikan 12,5. Sehingga untuk interval X, ya kan, interval X-nya adalah min 4, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 4. Kan gini ya. Nah, kita kalikan nanti ini. Nah, ini kita kalikan dengan 25. Oke. Kita kalikan dengan 25 ya. Nah, hasilnya berapa nih kira-kira nih? Kita kalikan 25 berarti jadi min 100 kurang dari sama dengan 25X ya. Kurang dari sama dengan 100. Nah, ini untuk yang pertama. Selanjutnya yang kedua, min 8 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan min 4. Karena di sini dikalikan 12,5 berarti kita kalikan dengan, min ya, dikalikan dengan min 12,5. Hasilnya menjadi seperti ini. Jadi karena dikalikan negatif berarti dibalik ya. Jadi yang ini nanti taruh di sebelah kiri, kemudian yang min 8 taruh sebelah kanan gitu. Karena dikalikan negatif. Sehingga 12,5 ini saya teruskan dulu nih. Jadi min 12,5 ya kan, Y gini kan. Nah, tandanya tetap seperti ini, namun nanti dibalik karena dikalikan dengan negatif. Oke, min 4 kali 12,5, min 12,5 berapa? 50 ya. Kemudian kalau 8 dikalikan 12,5 berapa? 100 ya. Nah, jadi seperti ini. Kan minus kali minus positif kan gitu. Kita jumlahkan nih, ya kan? Kita jumlahkan. Jadinya ini 25X ya kan, dijumlahkan jadi min 12,5Y kurang dari sama dengan 100 tambah 100, 200. Kemudian ini berarti min 50 ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, yang ditanya adalah nilai terbesar. Berarti nilai terbesar adalah yang ini kan gitu kan. Nah, nilai terbesar dari P itu ada nilai P itu adalah nilai terbesar dari persamaan ini, sehingga P-nya adalah 200. Nah, kita cek kira-kira dengan Q gimana? Sama atau lebih besar atau kurang dari? Sama ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Tunggu apa lagi? Segera bergabunglah bersama kami, Lembaga Bimbingan Belajar Sony Sugema College. SSC Future Education Today.